Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa qadirul mutakabbir dzul jalali wal ikram wa huwa ala kulli syai'in qadir. May yahdihi fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di pertemuan ketiga kita pada mata kuliah Quran Hadis ya. Semoga semua yang menghadiri atau menyimak video ini mendapat keberkahan dari Allah. Apa yang kita ikhtiari sekarang, mencari ilmu, menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, semua mendapat keberkahan dan manfaat di dunia dan di akhirat. Disertai dengan badan yang sehat, akal pikiran yang selalu positif dan juga sehat, serta amal soleh yang banyak ya. Baik, pada pertemuan kita yang ketiga kita akan membahas tentang sejarah Al-Quran. Baik, sejarah Al-Quran ya. Oke. Pada pembahasan sejarah Al-Quran ini kita akan membagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah sejarah turunnya, oke. Dan yang kedua adalah sejarah pengumpulannya. Oke, ya. Jadi ini adalah sejarah turun dan sejarah pengumpulan. Saya akan memberikan sedikit pengantar untuk nanti kita diskusikan bersama-sama. Insya Allah saya bagi per kelompok nanti. Kemudian teknisnya insya Allah saya jelaskan juga di grup WA. Ya, secara umum akan saya jelaskan bahwa yang pertama dulu, kita masuk yang pertama, yaitu sejarah turunnya Al-Quran. Bagaimana prosesnya, bagaimana birokrasi dan prosedurnya dari kalam Allah sampai ke Nabiullah, begitu ya. Nah, tentu saja yang pertama, kalam itu adalah milik Allah, sehingga sumbernya adalah Allah. Kemudian turun disimpan oleh Allah di Lauh Mahfuz. Kemudian Allah turunkan lagi ke Baitul Izzah. Nanti saya terangkan sedikit. Kemudian ke malaikat. Malaikat siapa? Malaikat Jibril ya, yang bertugas untuk menyampaikan wahyu. Baru yang terakhir adalah Nabi. Oke, baik. Saya tulis Nabi karena yang mendapat wahyu ya. Kemarin kan sudah kita bahas yang mendapat wahyu bukan hanya Nabi Muhammad SAW, tapi juga nabi-nabi yang sebelumnya juga mendapat wahyu dari Allah. Nah, turunnya kurang lebih sama, prosedurnya seperti ini, gitu ya. Sampai Al-Quran pun yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW prosedurnya sama seperti ini, gitu ya. Dari kalam Allah sampai ke Lauhul Mahfuz. Ma huwa Lauhul Mahfuz? Lauh huwa al-makan, ya. Makanun itu artinya adalah tempat. Mahfuz kalau kita biasa panggil orang-orang penghafal Al-Quran ya, itu orangnya hafiz, itu orangnya hafidhoh. Maksudnya adalah dia menjaga Al-Quran, gitu ya. Dia menghafalkan Al-Quran. Oke. Nah, mahfuz di sini adalah yang terjaga. Jadi tempat yang terjaga ya. Ini adalah tempat yang tidak mungkin terkontaminasi ya oleh apapun dan oleh siapapun gitu. Jadi Allah menurunkan Al-Quran, menyimpan Al-Quran di Lauhul Mahfuz dalam kondisi yang murni. Nah, dan ini turunnya Al-Quran turun ke Lauhul Mahfuz adalah sekaligus, gitu ya. Jadi kalau kemarin kita bahas di dalam definisi bahwa Al-Quran itu diturunkan secara mutawatir, tapi kalau dari Allah sendiri turun ke Lauhul Mahfuz itu diturunkan sekaligus. Jadi di Lauhul Mahfuz itu sudah lengkap ya Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30 semuanya sudah lengkap, langsung turun sekali ya. Jadi tidak mutawatir. Kemudian berikutnya dari Lauhul Mahfuz ya, pada saatnya turun diturunkan sama Allah oleh Allah ke Baitul Izzah.
Baitul Izzah ini adalah langit dunia. Ya, kalau atmosfer kita terdiri dari 7 lapisan atmosfer, ya, itu bersumber dari Al-Qur'an yang mengatakan bahwa di langit itu ada sab'a samawat, 7 langit, 7 lapisan langit, ya, seperti yang kita bahas kemarin juga. Semakin tinggi, semakin bagus, semakin canggih peradaban ilmu, ya, teknologi, maka akan semakin terbukti dan terkuat kebenaran daripada Al-Qur'an. Begitu juga yang diakui oleh ilmuwan-ilmuwan, ditemukan bahwa atmosfer itu memang lapisannya 7. Nah, Baitul Izzah ini adalah lapisan langit dunia yang paling bawah, gitu ya. Nah, ini Baitul Izzah, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah ini juga diturunkan secara sekaligus, ya. Oke. Kemudian dari Baitul Izzah, ya, itu Allah turunkan ke Nabi Muhammad, akan tetapi harus dengan perantara malaikat Jibril, gitu. Nah, baru dari sini ke Nabi Muhammad baru diturunkan secara bertahap atau mutawatir. Nah, gitu ya. Nah, para ulama sepakat bahwasanya dari Allah, ya, sampai di Baitul Izzah ini, nah, turun yang pertama kali itu pada malam nuzulul Quran. Itu semuanya turun, ya. Pertama kalinya Allah turunkan pada malam itu, semuanya turun di Lauhul Mahfuz. Kemudian semuanya turun di Baitul Izzah, baru kemudian ayat pertama yang turun ke Nabi diturunkan langsung pada hari itu juga, pada saat turunnya dia ke Lauhul Mahfuz dan ke Baitul Izzah, gitu ya. Baru kemudian yang lainnya bertahap sampai berapa kemarin? 23 tahun, kira-kira seperti itu, ya, kira-kira 22-23 tahun. Baik, jadi seperti itu. Nah, nanti kita diskusikan kenapa Allah menurunkan Al-Quran dari awal, dari sumbernya ke Baitul Izzah sekaligus. Kemudian kenapa dari Baitul Izzah ke Nabi mutawatir. Nanti kita diskusikan bersama, gitu ya. Nah, kemudian dari poin Nabi ini, sebentar. Dari poin Nabi ini, ya. Nah, poin kelima tadi udah sampai di Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad, udah sampai pada Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita pengen tahu juga nih, bagaimana caranya malaikat itu menyampaikan wahyu ke Nabi Muhammad. Nah, ini ada 3 cara, 1, 2, dan 3, ya. Ya, ini atau secara umum, gitulah cara-cara wahyu turun kepada para nabi. Yang pertama lewat mimpi, ya. Yang kedua lewat tabir, dan yang ketiga tentu saja lewat malaikat, ya. Malaikat nanti ada caranya yang malaikat ini. Nah, mimpi ini seperti ketika Nabi Ibrahim mendapat mimpi untuk menyembelih Ismail, ya, sembelih Ismail, kurban. Oke. Nah, kalau tabir ini seperti halnya ketika ketika Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Jadi betul-betul Allah tanpa perantara malaikat, ya, memberi wahyu, menurunkan wahyu kepada Musa. Allah betul-betul bercakap-cakap dengan Musa. Akan tetapi sebelum Musa dapat melihat wujud Allah, Musa sudah pingsan dan tidak kuat menahan dahsyatnya daripada kehadiran Allah ini, gitu. Kemudian yang berikutnya adalah malaikat. Malaikat ini yang pertama yang dirasa paling berat oleh Rasulullah, yaitu ketika malaikat turun bagaikan dencing lonceng, gitu ya. Nah, jadi kalau Rasulullah sendiri mengatakan bahwa jalan ini adalah jalan yang terberat yang aku alami ketika menerima wahyu, gitu ya. Jadi di sini itu Rasulullah Muhammad SAW berusaha merubah kodratnya dari manusia menjadi ruh,
gitu ya, menjadi ruh ya. Karena kalau diibaratkan dalam suatu hadis, ketika wahyu itu turun gitu ya, itu langit seakan bergoncang ya, malaikat-malaikat semua berkepak-kepakan sayapnya beradu gitu ya, sampai mereka pingsan, istilahnya seperti itu. Sampai suatu ketika ada satu malaikat yang berdiri tegak dan siap menerima wahyu itu, yaitu malaikat Jibril ya. Beliaulah yang akhirnya, malaikat Jibril lah yang akhirnya menurunkan wahyu itu kepada Nabi Muhammad. Nah, tetap dengan kegaduhan dan kedahsyatannya ya, seperti dencing lonceng yang berada, dencing mata rantai, mohon maaf, kok lonceng, mata rantai ya, bagaikan dencing mata rantai yang beradu gerundang gitu. Nah, bertabrakan, beradu dengan batu licin, di dalam hadis dikatakan seperti itu gitu ya. Jadi itu dahsyat sekali. Nah, pada saat seperti ini biasanya Rasulullah ya, sampai ada sahabat yang melihat beliau itu tidur sampai mendengkur gitu. Dalam beberapa saat kemudian beliau bangun dalam kondisi tersenyum dan menyampaikan ayat. Ternyata itu adalah proses daripada Rasulullah menerima wahyu. Saking dahsyatnya itu mungkin sampai pingsan gitu ya, sampai pingsan, kemudian tapi kesadarannya tetap penuh. Kesadaran Rasulullah ini tetap penuh untuk agar bisa secara utuh memahami isi, makna dan juga lafadznya dari awal sampai akhir, jangan ada sampai yang salah ya. Padahal tanpa keraguan seperti itu pun Allah sudah menjamin bahwa Al-Quran ini akan tersimpan secara utuh dan secara murni di dalam diri Rasulullah, dalam jiwa dan dalam memori, dalam hati dan dalam pikiran, begitu ya. Oke, jadi ini adalah yang terberat. Sampai ketika itu Aisyah mengatakan bahwasanya aku pernah melihat Rasulullah bercucuran keringat ya, bercucuran keringat, padahal waktu itu adalah musim dingin. Dan itu adalah setelah beliau menerima wahyu gitu. Itu adalah proses yang berat, penerimaan wahyu daripada Rasulullah menerima dari malaikat gitu ya. Berikutnya yang kedua adalah